Pemirsa, polemik hingga kini masih terus mewarnai pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal, meskipun MK telah memutuskan bahwa daerah dengan calon tunggal dapat tetap melakukan pilkada, yakni dengan mekanisme pemberian opsi bagi para pemilih untuk menerima atau menolak calon kepala daerah tunggal di daerahnya. Sejumlah kalangan tentu menyambut baik putusan MK ini karena dinilai telah memberi solusi bagi kebuntuan pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal. Namun tidak sedikit yang kemudian tidak puas dengan hasil putusan dan menilai bahwa ada prinsip demokrasi yang dilanggar dengan diperbolehkannya pilkada dengan calon tunggal. Selain itu, solusi pemilihan dengan opsi menerima atau menolak juga dinilai belum mumpuni dalam menutup ruang bagi dipilihnya opsi penundaan pilkada dan penunjukan PLT. Pemirsa, untuk membahas masalah ini, kini di studio kami telah hadir politisi dari Partai Amanat Nasional Yandri Susanto dan juga pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir di studio kami di Berita 1. Dan pemirsa, Anda juga dapat turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021 529 00311 atau 021 529 00308 atau SMS di nomor 0811 833 5551. Anda dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Saya akan ke Pak Yandri terlebih dahulu. Anda punya kekhawatiran dari putusan MK ini? Pertama, sebagai warga negara yang baik, karena sifat dari MK itu kan final dan mengikat. Suka nggak suka ya harus kita taati. Ya. Nah, tentu, tapi saya sebagai pembuat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, ada muatan-muatan yang ingin kami perjuangkan sebenarnya. Kenapa kami misalkan tidak menganut sistem calon tunggal, ya kan? Dulu kan rakyat menolak misalkan melalui DPRD, itu kan? Itu artinya rakyat perlu keterlibatan, perlu adalah pilihan-pilihan. Nah, saya salah satu kekhawatiran saya, Mbak Tasha, kalau misalkan ini nanti diterapkan di lapangan, termasuk periode pilkada berikutnya itu, saya khawatir ini dijadikan modus. Jadi orang mungkin berpura-pura bersaing, tetapi ketika mau pendaftaran ada deal tertentu sehingga terjadi calon tunggal. Daripada bertarung habis duit, udahlah, yang mundur dapat uang mundur, yang juga tidak terlalu banyak uang keluar kan. Dan para bandar mungkin akan banyak bekerja, dan di situ menurut saya ada pembunuhan demokrasi. Nah, dan keputusan MK itu juga tidak tidak tegas, itu masih sifatnya referendum. Padahal di situ kalau referendum kan uang negara sama saja dikeluarkan untuk pilkada, ya kan? Kalau misalkan yang menang yang tidak setuju, maka calon tersebut kan nggak bisa juga dilantik. Itu menurut saya masih menggantunglah keputusan MK ini. Nah, oleh karena itu saya sebenarnya menyayangkan keputusan MK ini karena dari 269 kan hanya 3, ya kan? 3 ini menurut saya, tapi ada 8 kan? Ada 8, ada 3. Nah, 3 ini menurut saya jangan menjadi landasan utama untuk merubah peta bahwa demokrasi itu penting kontestasi misalkan. Nah, saya lebih setuju di Komisi 2 sudah masukkan draft revisi undang-undang, misalkan fraksi PAN akan mengusulkan dalam hal misalkan dukungan maksimal 40% misalkan. Jadi nggak ada pemborongan, kandidat nggak boleh memborong parpol. Kalau 40% berarti kan ada 60% tersisa slotnya. Artinya kan nggak mungkin calon tunggal. Kemudian kalau misalkan partai politik yang tidak mau mendaftarkan pasangan calonnya, kita misalkan usulkan dilarang partai tersebut untuk ikut pilkada berikutnya, atau dikenakan sanksi sekian puluh miliar, atau tidak boleh ikut pemilu legislatif. Nah, menurut saya itu lebih mendidik, lebih menekan kepada substantif gitu loh, daripada kita formalitas. Seperti misalkan udahlah kalau cuma calon tunggal silahkan, katakan setuju tidak setuju. Menurut saya ini proses demokrasi yang sudah kita bangun. Saya khawatir itu saja nanti, jadikan modus itu. Tapi kalau mungkin kita berpikir kembali ke belakang, MK memutuskan seperti ini kan juga karena celah yang ada celah dari undang-undang yang kemudian kita tidak mengantisipasi bahwa ternyata banyak calon tunggal. Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 itu saya akui masih banyak kelemahannya. Saya akui. Karena itu dibuat terburu-buru dalam situasi politik yang tidak stabil, itu ya kan? Diakui ya? Diakui, saya akui. Dan setiap undang-undang pasti punya celah kelemahan. Kita tahu kelemahan itu lebih objektif setelah itu diuji kan dalam pelaksanaannya. Dan sebuah undang-undang juga tidak haram untuk direvisi untuk perbaikan-perbaikan. Nah, karena ini sifatnya final dan mengikat dan dalam undang-undang sifatnya kumulatif terbuka, maka kami sebagai Komisi 2 wajib hukumnya untuk mengakomodir nanti dalam satu pasal tentang putusan MK ini. Nah, itu artinya ide-ide yang kami mau munculkan tadi, solusi untuk menghadang atau menanggulangi potensi calon tunggal itu menjadi tidak berarti. Artinya nanti calon tunggal itu orang yang para bandar, orang berduit, memborong partai, itu sah-sah saja nanti. Karena calon tunggal sudah
diputuskan oleh MK. Oke, saya geser dulu ke Bang Rey. Bang Rey, kalau Anda sependapat dengan kekhawatiran yang dikatakan oleh Pak Yandri? Iya, ada yang juga perlu ditekankan berbeda gitu. Pertama kan begini, sebenarnya persoalan calon tunggal ini muncul dan tidak terantisipasi oleh undang-undang pilkada itu karena undang-undang yang sekarang ini menaikkan persyaratan. Bukan, lebih banyak dibentuk akibat intervensi Perpu. Betul. Itu Perpu nomor 1 2014 yang kemarin. Gitu. Kan pada awalnya kan tidak ada desain pilkada serentak. Benar. Itu pertama ya, dan sebagainya lah. Tiba-tiba kan keluar Perpu nomor 1 2014 itu, dan itu disahkan oleh DPR dengan juga terburu-buru karena kan karena ada desakan yang begitu kuat dari Demokrat dan sebagainya kan. Nah, efeknya tidak bisa dikaji secara menyeluruh. Kalau kita misalnya pakai pilkada serentak, apa poin-poin yang perlu direvisi dari bagian-bagian lain undang-undang ini gitu? Nggak masuk gitu, karena desain dari undang-undang yang sebelumnya sebelum pilkada serentak itu masih cara pandang orang nggak mungkin akan ada satu calon tunggal gitu. Nah, tiba-tiba kejadian seperti sekarang gitu kan, ada calon tunggal di mana sebagian daerah itu tidak mau mencalonkan dan sebagainya karena bayangannya pilihan orang, mana ada di Indonesia partai nggak mencalonkan orang, kan kira-kira gitu ya. Itu masih bayangannya gitu, sehingga tidak terantisipasi oleh undang-undang gitu. Nah, tiba-tiba kita mengalami masalah ini kan, menghadapi fakta di mana kenyataannya di beberapa daerah hanya ada calon tunggal, hanya ada satu pasangan calon gitu. Dan itu kemudian diujikan ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi membuat putusan seperti yang sudah kita ketahui. Tapi apakah akan menyelesaikan masalah gitu loh kira-kira? Untuk menghadapi masalah yang sekarang ini terselesaikan gitu. Tetapi kalau betul tidak kemudian ada revisi secara total terhadap undang-undang kita, ini juga akan seperti bongkar pasang. Jadi kita tutup yang di sini, muncul masalah di sini gitu loh. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau nanti tidak ada kemauan untuk merevisi undang-undang terkait dengan persyaratan dukungan terhadap pasangan calon gitu, kita akan melihat fenomena di mana semua orang akan berbondong-bondong mau mencalonkan calon tunggal saja. Gitu. Itu akan pilkada serentak akan diwarnai dengan cara yang seperti itu. Apa akibatnya? Mungkin politik uang dengan sendirinya akan makin merajalela gitu. Nah, artinya putusan MK ini menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang, tapi pada saat yang bersamaan sebetulnya membuka celah munculnya persoalan baru gitu. Nah, itu yang menjadi kemungkinan ya tantangan kita di masa mendatang. Kalau tadi kita dengarkan poin-poin yang kemudian akan menjadi titik krusial yang akan direvisi atau mungkin diganti atau lebih diperinci lagi. Menurut Anda itu akan mudah kemudian di parlemen ketika ada sanksi kepada parpol yang tidak mengajukan calon, akan semudah itukah? Ke saya. Iya, kalau menurut saya sanksi makin tidak relevan. Justru setelah putusan MK ini nggak ada lagi. Nggak relevan. Kenapa gitu? Karena kan misalnya ya, kalau kita buat persyaratan bahwa hanya partai politik hanya 40% dukungan partai politik seperti tadi misalnya idenya ya. Artinya ada 60% yang tidak mencalonkan kan kira-kira begitu. Dan 60% ini sangat mungkin bersekutu mengalahkan yang 40%. Terus untuk apa mereka tidak mau mencalonkan? Kan kira-kira gitu. Jadi makin tidak relevan lagi kalau kemudian kalau kita buat desain misalnya partai politik akan diberi sanksi kalau tidak mau mencalonkan gitu. Lah, mereka cuma 40. Kalau kita 60 bersekutu kan ini jelas sudah kalah kan dan sebagainya. Belum lagi calon persyarat independen dan seterusnya itu gitu. Jadi kalau dilihat dalam konteks itu, menurut saya keinginan untuk memberi sanksi kepada partai akibat tidak mencalonkan itu tidak relevan gitu. Justru yang menjadi kekhawatirannya bukan itu lagi sekarang. Bagaimana kalau partai politik bersekutu untuk mencalonkan satu pasangan calon saja dan tidak mau mencalonkan pasangan calon yang lain, sehingga di beberapa tempat yang muncul adalah hanya satu pasangan calonnya. Itu justru yang akan menurut saya ya setidaknya akan berbahaya terhadap demokrasi kita di masa mendatang. Gitu. Apa kira-kira yang bisa dilakukan ketika kalau mungkin kita masih bisa menggodok revisi? Betul kata Bung Ray tadi, itu kan ide dulu sebelum MK. Tapi sekarang udah nggak ada maknanya lagi. Ada celah lain mungkin yang bisa dipikirkan bisa menandingi putusan MK? Nggak ada. Putusan MK itu kan final dan mengikat. Nggak ada lagi upaya lain kecuali MK menjelas atau membatalkan seperti pernah itu keputusan tentang penggabungan beberapa daerah di Papua. Itu diputuskan lagi, ketua MK-nya ganti, diputuskan MK itu bisa. Nah, tapi kalau begini, DPR sudah tidak punya gigi, sudah tidak punya celah sebenarnya. Ya udah, kita taati aja begini. Dan calon tunggal itu menjadi halal sekarang, gitu loh, menjadi sah.
tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita utak-atik lagi. Nah, tinggal sekarang memang bagaimana KPU itu secara rigid, secara cermat membuat aturan-aturan main. Tetapi juga itu tidak bisa mengalahkan putusan MK, tidak juga bisa melawan undang-undang. Itu sifatnya cuma teknis saja. Nah, itu artinya sekali lagi itulah yang akan menguji waktu. Apakah ijtihad MK ini benar dalam rangka untuk mengatasi kebuntuan atau justru membuat kebuntuan yang lebih besar nanti gitu loh. Sebenarnya menurut saya juga ada pertanyaannya, pertanyaan prinsipnya ya. Apa yang kita maknai sebagai pemilu? Itu dulu gitu. Kalau misalnya pemilu itu artinya konsentrasi, makanya kan kalau kita lihat baca undang-undang itu secara umum, mengapa undang-undang itu hanya berbicara minimal pasangan 2 calon? Gitu. Karena ada harapan, ada konsentrasi yang jelas gitu loh. Nah, sekarang kalau muncul satu, nggak diperkenankan mestinya kalau kita baca undang-undang, baik undang-undang Pilpres, undang-undang Pilkada gitu ya. Semangatnya itu tidak boleh ada satu pasangan calon gitu. Sekarang kan MK membolehkan kan kira-kira gitu ya. Nah, kenapa gitu? Karena definisi pilkada atau definisi pemilu di dalam bayangan kita, dalam bayangan ketatanegaraan kita itu adalah definisi di mana orang diadu dengan orang, kira-kira gitu. Bukan orang diadu dengan tidak ada orang gitu loh. Ini bayangannya gitu. Nah, sekarang kan MK mengubah definisi itu. Jadi yang dirubah oleh MK bukan hanya soal persyaratan pencalonan di dalam bukan hanya soal calon tunggal atau tidak tunggal di dalam pilkada, tetapi juga itu memberi dengan sendirinya definisi baru tentang apa yang kita sebut dengan pemilu gitu. Nah, ini bisa berakibat kepada pemilihan presiden. Jadi misalnya begini, apakah nanti dalam pemilihan presiden hanya harus diwajibkan minimal 2 pasangan gitu? Kan sekarang masih undangannya kan begitu. Kalau kita merujuk keputusan MK yang sekarang soal pilkada itu bisa dengan sendirinya asumsinya bisa dipakai gitu. Karena dengan sendirinya bisa dibatalkan ketentuan itu kalau dirujuk kepada undang-undang ini. Agak mengkhawatirkan sekali kalau seperti itu. Tapi kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.